Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Kemarin kan lagi rame nih soal salah satu punggawa timnas di Turki yang ketahuan makan mie instan. Dia adalah Witan Sulaiman. Hal ini ketahuannya tuh saat Marcelino Ferdinand mengunggah Instastory yang memperlihatkan Witan lagi makan mie instan. Ini kan jadi rame nih, bahkan asisten pelatih timnas Nova Arianto langsung ngomelin si Witan. Ini gimana sih aturannya? Secara buat kesehatan emang makan makanan instan bagi seorang atlet itu sangat dilarang. Sebab bagi seorang atlet itu makanan sehat memang sangat dianjurkan. Tapi bukan berarti nggak boleh sama sekali lo ya. Boleh makan makanan instan, tapi jangan terlalu sering atau jangan berlebihan gitulah. Tapi emang sih kalau di luar negeri memang para atlet itu sangat dilarang mengkonsumsi makanan atau minuman yang dianggap tidak baik untuk atlet. Bahkan di Liga Inggris jika ada pemain di klub memakan makanan instan akan diskorsing nih oleh klubnya, meskipun faktanya masih banyak pemain yang lakukan seperti itu, seperti datang ke bar dan minum-minum. Jadi udah jelas ya, jika secara profesionalisme memang seorang atlet dilarang mengkonsumsi makanan seperti ini. Tapi ya balik lagi ke pemainnya itu sendiri. Cuma di sini atau kejadian ini nih sedikit membuka mata para lokal pret nih. Mereka selalu gembar-gembor lokal pret dan menolak naturalisasi. Tuh lihat kelakuan lokal pret kalian. Terus apa kalian ada komentar soal ini? Enggak kan? Coba yang lakukan ini pemain naturalisasi. Udah rame nih para lokal pret nyinyirin. Ujung-ujungnya yang disalahin siapa? Pelatih. Tuh Sintayong sibuk naturalisasi tapi kelakuan pemain naturalisasi kayak gitu. Nah gitu kan kalau yang laku ini pemain naturalisasi loh. Sekarang terbuktikan apa sebabnya PSSI dan Sintayong ini gencar nyari pemain naturalisasi. Selain skill dan kemampuan, tapi disiplin pun yang dicari di sini. Jadi janganlah kita ini selalu underestimate atau menganggap para pemain naturalisasi ini akan menghancurkan talenta lokal. Tapi kita harus bijak, lihat dari dua sisi. Jangan ini mah giliran pemain naturalisasi bikin kesalahan, rame dihujat sana sini. Giliran pemain lokal yang bikin kesalahan, diem-diem baik. Nanti kalau hasil timnas jeblok, yang disalin siapa? Tetap pelatih dong. Padahal pemainnya yang nggak disiplin. Udah ngerti dong sekarang? Ya kalau soal mie instan, jangankan atlet, kita aja nih ya, apalagi yang umat muslim nih, kalau sahur makan mie instan akan seperti apa tuh rasanya perut kita, apalagi atlet yang harus keluar banyak tenaga, ya gitu aja sih simpelnya. Masih dari timnas Indonesia, kali ini dari timnas U20. Setelah sebelumnya Indra Syafri ini tuh rame ya karena nggak ngebawa Amar Berkik dan Welber Jardim. Indra Syafri pun memberikan alasan kenapa dua pemain ini nggak dibawa. Menurut Indra Syafri, dua pemain ini lebih baik di klubnya sebab latihan di sana jauh lebih baik ketimbang latihan di timnas. Kalau nanti saatnya timnas bertanding, barulah dua pemain ini dipanggil. Itu sih katanya ya. Nah yang terbaru Indra Syafri ini membantah jika dirinya ini anti naturalisasi atau anti keturunan. Menurutnya dirinya bukan anti naturalisasi tapi hanya butuh pemain yang benar-benar berkualitas. Untuk apa pemain naturalisasi atau keturunan tapi kualitasnya tak lebih bagus dibanding pemain lokal? Bahkan menurut Indra Syafri dirinya sudah menyiapkan sejumlah nama para pemain keturunan yang berkelas yang menurut dia ya. Salah satunya adalah Gabriel Han Wolfgang-King, yakni yang saat ini bermain di Liga Inggris bersama klub Tottenham Hotspur. Selain itu, kabarnya ada juga nama Joseph Simatupang yang bermain di Blackburn Rovers. Nah, kita akan tunggu benar nggak nih Indra Syafri ini nggak anti naturalisasi. Dari PSIS Semarang, bos PSIS Semarang Yoyo Sukawi mengomentari soal banyaknya klub-klub Liga 1 yang nunggak gaji. Menurut Yoyo ini wajar, sebab dirinya pun merasakan PSIS pun menunggak gaji. Tapi menurut Yoyo, nunggakan gaji ini nggak sampai berbulan-bulan. Paling lama 2 bulan itu pun langsung dilunasi.
Hal ini disampaikan Yoyo di channel YouTube-nya. Nah, ini pun semakin membuka mata kita. Klub-klub Liga 1 mana saja sih yang nunggak gaji dari 5 klub yang dibilang APPI? Ya, ada PSM Makassar, Persija, Madura, PSIS. Berarti tinggal satu klub nih. Klub mana ya? Dan di channel YouTube ini pun dijelaskan, udah jelas dong kemarin yang nanya soal atau isu ya soal Piala Indonesia yang katanya akan digelar di bulan Januari. Udah terjawab ya, itu ternyata hoak. Seperti yang kami bilang, bulan Januari ini nggak bakalan ada sepak bola atau gelaran sepak bola apapun sebab masa kampanye. Jadi isu Piala Indonesia yang akan digelar bulan Januari 2024 itu sekedar hoak. Dari Persib Bandung, ini kemarin lagi rame ya, bukan kemarin sih, sampai sekarang pun masih rame tuh, ya ini soal pergantian tahun lahir Persib. Tapi kita nggak akan bahas itu sih, kita akan sedikit ngasih apa ya namanya ya, pandangan atau asumsi kali ya. Jadi gini ya, dalam penelitian yang dilakukan Unpad kan bilang nih kalau jersey Persib itu sebelum tahun 1933 warnanya merah hitam dan biru itu baru ada saat Persib ini di tahun 1933. Ini nyambung nggak sih dengan apa yang dialami Persib saat ini? Persib beberapa kali punya jersey hitam ya, meskipun kebanyakan jersey hitam ini tuh jersey alternatif ya. Tapi entah kebetulan atau apa, jersey hitam ini tuh seolah membawa keberuntungan loh bagi Persib. Contoh nih ya, di musim 2021 lalu, Persib ini nggak pernah kalah loh saat pakai jersey hitam dengan catatan 4 kali menang dan 2 kali imbang. Di musim 2029 pun demikian, Persib juga pakai jersey hitam untuk jersey alternatifnya. Ini pun sama, dari 4 kali dipakai di musim itu, 4-empatnya menang semua loh. Apa ya artinya? Apakah ini ada unsur sejarah jika Persib sebenarnya emang ya warna jersey utamanya adalah hitam? Jadi seolah ada apa ya? Bantuan dari roh leluhur gitu. Di setiap kali Persib pakai warna hitam. Ya sebelumnya kami mohon maaf, kami nggak ada maksud loh ya untuk meminta warna jersey Persib ini diganti dari biru ke hitam. Enggak, ini nggak ada, cuman asumsi aja loh ya. Dan faktanya memang selama juara-juara Persib ini selalu berkostum atau berwarna jersey biru. Tapi aneh nggak sih kenapa Persib ini tuh selalu juara saat kompetisi ini sistemnya turnamen? Kenapa jarang sekali Persib ini juara saat liga full kompetisi gitu loh? Sekali lagi kami mohon maaf loh ya, ini cuma asumsi kami loh ya. Ya kami ini cuman agak heran aja gitu. Apa iya sih Persib ini warna aslinya tuh hitam gitu loh? Kenapa setiap Persib ini pakai jersey warna hitam, Persib ini selalu luar biasa, main enteng dan selalu sulit ditembus? Itu sih cuma asumsi loh ya. Ya nggak ada niat apa-apa gitu. Tapi kalaupun benar jersey utama Persib itu aslinya warna hitam, tetap akan sulit bagi Persib untuk mengganti warna. Sebab ya jangankan ganti warna, ganti tanggal lahir dan tahun lahir aja udah rame ya kan. Nah sekarang kita cari tahu nih, dari 7 klub pendiri PSSI, warna jersey asli awalnya itu apa sih? Persebaya dulu bernama SIVB, jersey utamanya itu hijau. Sampai sekarang pun masih hijau, jadi tetap melestarikan warna leluhur ya. Lalu Persis Solo, jersey utama awalnya itu ya warnanya itu putih, tapi sekarang justru identik dengan merah, meskipun akhirnya Persik ini musim ini kembali pakai warna aslinya ya ini putih. Lalu Persija saat masih bernama VIJ, warna jersinya itu merah, sempat ganti ke oranye sih, tapi sekarang balik lagi ke merah. PSIM Jogja saat masih bernama PSM Mataram, jersinya emang udah biru, sempat ganti sih ke warna kuning tapi malah hancur, akhirnya balik lagi ke biru. PPSM Magelang saat masih bernama MIVB, itu jersey utamanya sebenarnya berwarna hitam merah, sempat ganti warna ke putih dan juga hitam atau juga oranye juga ada ya. Tapi ternyata malah jeblok, akhirnya ya PPSM Magelang ini balik lagi ke warna utamanya merah hitam.
Lalu PSM Madiun saat masih bernama MVB itu jersey utamanya sebenarnya warnanya putih abu-abu loh. Kemudian saat ganti nama jadi PSM Madiun, tim ini pun mengganti warnanya menjadi hijau kuning. Bahkan hingga saat ini tetap warnanya hijau kuning. Tapi apa hasilnya? PSM Madiun tetap terseok-seok di Liga 3, bahkan sulit menembus ke Liga 2 apalagi Liga 1. Makanya ada wacana nih di pihak manajemen PSM Madiun akan kembali ke warna asli, yakni putih abu-abu, dengan harapan PSM Madiun bisa kembali berjaya. Di sini artinya apa? Tim-tim pendiri PSSI yang saat ini ada di Liga 1 seperti Persija, Persebaya, dan Persis Solo semuanya kembali ke setelan awal dengan harapan kejayaan itu akan tetap melindungi dan menyelimuti klub-klub ini, meskipun faktanya baru Persija yang bisa sukses, itu pun dengan warna oranye loh ya di tahun 2018 silam. Ya meskipun di era sepak bola modern seperti sekarang ini, warna jersey ini nggak menjamin sebuah tim ini bisa berjaya di sebuah liga. Seperti contoh Persik Kediri yang kembali ke warna awal, ini warna putih di musim ini ya. Tapi musim ini pun Persik Kediri masih kesulitan tuh di liga. Nah, buat Persib gimana nih? Mau tetap di biru atau kembali ke setelan awal yang katanya lo ya warna utama jersey Persib ini adalah hitam merah? Ya buat kami sih sah-sah aja, silakan aja mau pakai warna apapun, dan emang sih Persib ini menurut kami ya emang lebih identik dengan biru, tapi ya ini cuma sebuah apa ya, fakta dan asumsi ya, boleh suka boleh tidak. Dari Madura United, meskipun kabarnya kondisi keuangan Madura ini udah stabil dengan datangnya sponsor dan juga manajemen baru katanya gitu ya. Tapi ada kabar jika justru para pemain Madura ini udah siap-siap angkat kaki nih dari Madura United, termasuk pemain asing juga loh. Kabarnya para pemain Madura ini akan menyeberang nih, ada yang ke Persis Solo, ada yang ke Persebaya. Nah, salah satu diantaranya adalah Hugo Gomez atau Jaja dan Francisco Rivera. Hugo Gomez kabarnya sih, selentingan yang kami dengar ya, sebenarnya dia ini udah deal nih dengan Persebaya. Cuma waktu itu ada ketidakcocokan soal gaji dan transfer katanya yang diminta Hugo Gomez dan nggak disetujui atau nggak disepakati sama Persebaya. Tapi kabarnya ada pembicaraan baru jika Hugo Gomez ini musim depan akan berkostum Persebaya. Lalu Francisco Rivera pun sama kasusnya dengan Hugo Gomez, sempat negosiasi dengan Persis Solo tapi tak mencapai kata sepakat soal gaji ya. Dan kabarnya musim depan pun atau kembali ya baru ini ada pembicaraan lagi soal kontrak atau negosiasi baru ya dengan Persis Solo. Kabarnya musim depan pun Rivera ini akan berlabuh ke Persis Solo. Nah, jika Madura United nggak bisa meyakinkan dua pemain ini ya wassalam. Tapi kalau Madura United bisa meyakinkan dua pemain ini tetap bertahan, ya mungkin saja musim depan pun Madura akan tetap stabil dan solid. Dari Persija, meskipun sejumlah pemain akan habis kontrak di akhir musim ini, tapi manajemen Persija kok adem-adem aja ya. Nggak punya duit, apa emang lagi bikin strategi nih? Ya mungkin saja manajemen Persija ini lagi bikin strategi nih, sebab ada kabar jika manajemen Persija ini lagi ngincer sejumlah pemain Borneo FC yang akan habis kontraknya di akhir musim ini. Jadi istilahnya manajemen Persija ini lagi nungguin nih pemain-pemain yang akan habis kontraknya di Borneo FC ini diperpanjang atau kagak nih, atau milih bertahan di Borneo FC atau justru terima tawaran dari Persija. Emang siapa aja sih pemain yang diincar Persija di Borneo FC? Ada Wiljan Pluim, ada Leo Lelis, ada Silverio Junior, Stefano Lillipali, Terence Puhiri, MC Heran, Diego Michel, Leo Guntara, Ahmad Nur Hardianto, dan Hugo Samir. Nah, kira-kira bisa nggak nih Persija dapetin pemain-pemain ini, atau ini akan ngulangin yang udah-udah, nungguin yang kagak pasti, akhirnya ambil yang seadanya terus blunder. Ya kita lihat nanti.